Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Adiaksa. Saya dari Offering E dan nomor induk mahasiswa saya 220253602142. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil dari city branding yang saya buat. Lebih ke visual city branding sih. Dan pengimplementasiannya pada media ATL dan BTL. Oke, jadi saya ingin menjelaskan kalau misalkan foto-foto yang saya masukkan ke dalam sini berasal dari stok foto yang ada di Shutterstock, Freepik, dan Unsplash. Untuk data visualnya itu berasal dari data visual yang saya ambil sendiri pada saat saya berada di Kota Tarakan. Oke, kita mulai dari logo yang saya buat. Jadi di sini logonya terinspirasi dari elemen-elemen budaya yang ada di Kota Tarakan, khususnya suku Tidung. Jadi suku Tidung adalah suku yang berasal dari Kalimantan Utara dan lebih tepatnya berpusat di Kota Tarakan. Jadi dari warna, suku Tidung memiliki warna yang cukup distintif dari suku-suku lainnya di Pulau Kalimantan. Jadi di sini warnanya ada merah, kuning, dan hijau, dan dari warna ini saya mengambil color paletnya untuk dimasukkan ke dalam logo Tarakan Menawan. Nanti kita akan membahasnya sedikit kenapa saya mengambil tagline Tarakan Menawan. Oke, dan selanjutnya ada tipografi. Jadi di sini ada font custom yang saya buat dari font Parsons Modern yang dapat digunakan dengan lisensi free for commercial use. Jadi di sini strokes dari typeface ini disesuaikan untuk mengikuti bentuk-bentuk motif yang digunakan suku Tidung dan suku Dayak. Jadi kurang lebih sama suku Dayak, mirip sedikit, tapi kalau dibedakan dari suku Dayak, strokes di dalam motif-motif suku Tidung itu lebih tebal dan sedikit lebih tidak rumit. Dan untuk segi warna, suku Tidung jarang sekali menggunakan warna hitam. Jadi ya warna merah, kuning, dan hijau itu. Oke, dan bentuk-bentuknya selain dari itu juga saya mengambil dari bentuk pakaian adat tradisional. Jadi kalau misalkan notice dengan foto yang di situ, itu ada foto yang itu ada ilustrasi yang berasal dari uang 75.000, uang kemerdekaan RI, dimana yang dulu sempat ada kontroversi bahwa dikira itu adalah pakaian adat Cina. Bukan, jadi ini adalah pakaian adat suku Tidung yang berasal dari Kota Tarakan. Oke, jadi selain dari logo tab dan tagline, di sini terdapat 3 bintang yang mewakilkan 3 budaya dominan yang hidup berdampingan di Pulau Tarakan atau Kota Tarakan, yaitu suku Tidung, Bugis, dan Jawa. Kemudian ada kekuatan utama kota, yaitu budaya, alam, dan sejarah. Selain itu ada industri juga. Dan kemudian ada 3 wilayah pengembangan kota. Jadi di Kota Tarakan itu ada 5 kecamatan yang dibagi berdasarkan mata angin. Tapi untuk pusat utamanya itu ada di barat, tengah, dan timur. Jadi barat itu untuk industri, timur itu untuk wisata, ada Pantai Amal dan lain-lain, dan tengah itu untuk pemerintahan. Oke, jadi sini ada 2 tipe logo, ada logo yang utama dan ada logo yang positif negatif. Jadi untuk logo yang positif negatif itu digunakan untuk penempatan di background yang tidak memiliki kontras yang cukup. Oke, kemudian berangkat dari 3 bintang tadi. Dari 3 bintang tadi disusun menjadi sebuah pattern, dan pattern di sini disebut super grafik. Jadi 3 bintang itu juga diambil dari motif yang ada di perahu Padao Tujuh Dulung yang digunakan dalam acara adat Irawang Kayu. Jadi bentuk dari bintang itu disimplifikasi menjadi yang terdapat pada pattern, yang terdapat pada super grafik ini. Jadi terdapat 2 versi dan bisa digunakan dengan 3 warna kombinasi tadi dan warna positif negatif. Jadi terdapat variasi yang fill dan outline. Kemudian ada warna. Jadi penjelasan lebih lanjut tentang warnanya, ada merah siok, ada kuning motanado, dan ada bais. Jadi merah siok maksudnya adalah merah berani, kuning matonado adalah kuning matahari, dan kemudian hijau bais adalah hijau baik. Di sini warnanya berasal dari bahasa Tidung. Jadi kemudian untuk filosofi warnanya, merah melambangkan semangat, keberanian, dan kekuatan.
Kemudian hijau melambangkan kesuburan tanah Kota Tarakan, kedamaian dan harmoni di antara warga-warga Kota Tarakan. Dan kemudian ada kuning yang simbol kemuliaan, kemakmuran, dan harapan. Oke. Kemudian ada tagline. Oke, di sini saya menggunakan kata menawan karena lebih mudah diingat dan juga dapat merepresentasikan Kota Tarakan dalam satu kata. Dan pemilihan kata dalam tagline ini terinspirasi dari city branding Kota Jogja, Jogja Istimewa, dan belakangnya rhyme gitu, Jogja Istimewa, dan sini saya terinspirasi untuk menambahkan menawan, Tarakan Menawan, karena lebih mudah diingat dan bisa nempel dengan namanya karena rhyme itu tadi. Jadi kata menawan di sini dipilih karena beberapa pertimbangan lainnya seperti keindahan alam dan budaya yang ada di Kota Tarakan, kemudian ada kota transit yang mempesona, dan kemudian ada kehangatan dan keramahan warga, dan potensi dan daya saing daerah. Oke, jadi untuk segmentingnya secara geografis saya menargetkan wisatawan yang transit di Kota Tarakan. Jadi selain wisatawan dan warga lokal, banyak wisatawan juga yang hanya datang untuk transit. Jadi maka dari itu untuk ATL dan BTL-nya ini ditargetkan atau didesain untuk ditempel di billboard dan banner-banner yang bisa dipasang di sekitaran tempat mereka transit, seperti di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan dan juga beberapa pelabuhan yang ada di Kota Tarakan. Oke, kemudian ada demografis, jadi yaitu tadi turis domestik dan mancanegara. Kemudian ada psikografis, adalah mereka yang menyukai pengalaman otentik gitu, dan pokoknya budaya lokal, tradisi, kuliner, dan lain-lain. Kemudian ada targeting, yaitu wisatawan mancanegara, travel domestik, dan keluarga dan komunitas, warga lokal, dan pelajar atau mahasiswa. Kemudian positioningnya tadi dari tagline-nya Tarakan Menawan, dan kemudian ada pintu gerbang utara Indonesia karena pusatnya yang strategis dan sering digunakan sebagai destinasi transnasional. Kemudian ada cahaya budaya Tidung. Kemudian untuk SWOT-nya yaitu adalah keunikan budaya lokal. Kemudian untuk SWOT-nya, strength adalah keunikan budaya lokal, terus letak geografisnya strategis, kemudian ada dukungan infrastruktur dan transportasi, kemudian ada kota yang berada di pulau sendiri, jadi menawarkan pengalaman yang berbeda nih dari kota-kota lain. Kemudian untuk weakness-nya, jadi adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang Kota Tarakan, terlebih yang di luar Kota Tarakan, karena sangat sedikit yang diketahui dan ya gitu. Kemudian ada kurangnya promosi budaya lokal secara konsisten, dan ini dari Pemkot Kota Tarakan. Kemudian ada infrastruktur wisata, jadi akomodasi fasilitas wisata itu belum optimal di kota-kota wisata besar seperti Malang, Batu, dan lain-lain. Kemudian ada akses menuju pulau-pulau kecil yang di sekitarnya masih belum maksimal karena belum terdapat jalur penghubung darat, jadi kita harus melalui laut. Kemudian ada opportunities, yaitu meningkatnya minat wisatawan terhadap destinasi yang otentik dan belum banyak dijamah. Kemudian ada kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, China, dan lain-lain. Kemudian ada potensi untuk menggabungkan ekonomi kreatif yang berbasis budaya karena banyaknya potensi untuk mengembangkan itu di Kota Tarakan. Terlebih pengrajin di Kota Tarakan itu sangat banyak, namun mungkin kurang terekspos. Dan kemudian ada daya tarik visual dari warna-warni budaya, terlebih karena dari budaya suku Tidung, dari visualnya itu warnanya sangat mencolok gitu. Oke, dan untuk weakness-nya di sini adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang Kota Tarakan. Jadi karena eksistensi budaya lokal di Kota Tarakan itu sangat terpengaruh dari penduduk Kota Tarakan yang bisa dibilang sangat multikultural. Jadi selain suku Tidung, di sana banyak suku-suku lain seperti Bugis, Jawa, dan suku Banjar. Kemudian ada kurangnya promosi budaya lokal secara luas dan konsisten dari Kota Tarakan itu sendiri. Kemudian ada infrastruktur wisata. Jadi belum seoptimal di kota-kota besar. Di Tarakan tidak ada kereta, tidak ada bus yang beroperasi secara konsisten, dan angkutan umum yang bisa dipakai adalah
seperti tadi speedboat, kapal besar, kapal feri, pesawat kecil dan pesawat besar, dan angkutan kota lainnya. Lebih lanjut, Visual City Branding ATL dan BTL yang saya rancang ini dirancang untuk ditempatkan di tempat-tempat strategis seperti tempat transit wisatawan seperti bandara dan pelabuhan, dan juga untuk ditaruh di pusat kota. Dan kemudian ada serial desain ini terbagi dari beberapa tema utama seperti budaya dan tradisi suku Tidung, destinasi alam dan bahari, kemudian ada kuliner dan keseharian masyarakat lokal, dan ya itu saja. Kemudian ada media. Di sini saya menggunakan media berupa billboard, poster dan banner, dan kemudian ada media digital seperti Instagram Carousel dan Instagram Story. Kemudian untuk strategi komunikasi media, di sini bahasa yang digunakan sangat minimalis karena letaknya yang berada di tempat transit dan di jalanan. Jadi menggunakan bahasa yang seminimal mungkin dan menggunakan bahasa yang mudah untuk dicerna oleh target audience. Kemudian adalah hasil-hasilnya. Yang pertama ada place to visit. Jadi kalau ngeliat ini di tempat-tempat transit, kita bakal tahu kayak sambil nunggu jadwal penerbangan atau keberangkatan kapal selanjutnya, kira-kira mau kemana dulu nih gitu. Ini ada place to visit, kawasan konservasi mangrove dan bekantan, dan dari ini bisa membuat turunannya berupa tempat destinasi wisata yang lainnya. Kemudian ada billboard dengan foto Ira Utang Kayu. Oke, next ada billboard Festival Pawai Budaya Kota Tarakan. Jadi ini berupa turunan ya. Dan kemudian ada Festival Ira Utang Kayu. Jadi ini layoutnya bisa dibilang cukup konsisten untuk acara-acara, untuk event-event yang diselenggarakan di Kota Tarakan. Kemudian ada media sosial yang terfokus di Instagram seperti Instagram Story, Carousel, dan lain-lain. Kemudian yang akhir ada flag banner. Jadi ini adalah Y banner tapi yang versi bentuknya agak tilted gitu atau gimana. Jadi di sini bentuk bannernya ini menyesuaikan logo Kota Tarakan. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.